berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, tidak saja kita memperingati Maulid yang sangat syarat dengan ad-dinul Islam, syarat dengan religi, syarat dengan muatan keagamaan, tetapi juga kita menyaksikan bahwa di dalam ad-dinul Islam sangat menghargai tradisi kebudayaan. Dan bangsa Indonesia acap kali sangat akrab ketika Islam didakwahkan, maka hadir pula tradisi yang dalam tanda petik diislamkan. Ketika kita berbicara diislamkan, maka diselamatkan dari apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Di antara ragam cara umat Islam menyambut dengan rasa gembira Maulud Nabi Muhammad SAW, yakni adalah tradisi menulis. Mengapa kami sebut tradisi menulis? Karena setidaknya di era modern, di zaman kita, maupun anak-anak yang jauh di bawah jauh di bawah usia kita, menulis adalah keniscayaan. Karena itulah kami hadirkan di sini satu tulisan sederhana yang kami beri judul Sholawat dari Umat. Mengapa kami beri judul Sholawat dari Umat? Ya karena kami ini adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kami menggurat selawat, tidak berarti kami sudah mampu berpikir dalam bahasa Arab yang cermat, tidak demikian. Ya. Meskipun kami pernah di program studi Islam di Ma'had Abdurrahman bin Auf, Universitas Muhammadiyah Malang, ya, atau lebih tepatnya berada di Serambi Dalam, Masjid A.R. Fakhruddin yang ada di Tegalgondo, Kota Malang. Selawat tidak lain adalah upaya kita berkhidmat kepada Allah. Jadi mohon maaf khususnya kepada kami yang tidak memahami bahasa Arab ini, ya. Kami sampaikan selawat ini campuran antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Tetapi kami baru saja menyelesaikan juga selawat yang sepenuhnya berbahasa Arab
atas referensi yang diilhami dari salawat karya Imam An-Nawawi. Tetapi kami lebih fokus pada yang satu guratan kami ini, yakni adalah Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad utusan sejagat. Maklum kita bahwa Rasulullah Muhammad sekaligus yang dicintai Allah Muhammad adalah utusan untuk sejagat. Siapa sejagat itu? Umat yang tampak maupun yang tersembunyi. Dedaunan, bebatuan, dan seluruh makhluk dalam rengkuhan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berbagai riwayat dan juga hasil penelitian menyebutkan bahwa dari Nur Muhammadlah seluruh alam semesta diciptakan. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad, teladan umat. Tentu sangat maklum, teladan umat sejagat yang tidak ada taranya. Baik teladan dalam hidup pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, pecinta umat. Betapa agungnya pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kedatangan malaikat Israel yang memberikan salam dan memohon izin bersedia tidaknya Rasulullah dipanggil oleh Allah. Rasul pun masih memikirkan umatnya. Sungguh kecintaan Rasulullah Muhammad SAW pada umatnya tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad, penuntun hikmat yang ada di dalam antara lain surah kedua ayat 269. Tanpa tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW, kita tidak akan mendapatkan hikmat itu. Allah memang memfirmankan hikmat itu haknya Allah, tetapi hak Allah itu dalam capaiannya membutuhkan selawat. Karena setiap orang yang berhajat, hamba-hamba Allah yang beriman, sangat meyakini hajatnya bisa dikabulkan ketika berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu apapun karya anak manusia yang bersama, yang bernama muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, berkat syafaat Rasulullah untuk kita dianugerahi hikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad, pemberi syafaat. Syafaat sebelum alam semesta diciptakan sampai dengan berproses diciptakan, mendapatkan syafaat dari Nur Muhammad. Mohon maaf kalau kami keliru, bisa dikoreksi ya. Dan nanti di akhirat syafaat itu diberikan lagi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seluruh nabi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali
penghulu seluruh nabi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajak selamat. Ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad mengajak selamat. Tariqatus salam, jalan keselamatan. Tidak ada yang mampu membimbing dengan paripurna kecuali kita bersaksi, bersahadat, dan penyaksian hati itu tidak tertampak oleh mata kecuali sampai dengan kesaksian itu berwujud karya. Karena itulah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dicintai, yang teramat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak selamat, maka sami'na wa ta'na adalah keniscayaan bagi umat. Tidak sahaja kita tertegun membaca, tapi kita benar-benar mencermati, memperhatikan, kemudian kita tunduk patuh dan mengikuti teladannya. Ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad dihormati umat. Baik muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan seluruh manusia sejagat yang belajar kearifan, yang belajar kebijakan, yang belajar budi pekerti, yang belajar akhlakul karimah, yang belajar etika, yang belajar moralitas, nyaris pasti menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah saya kurat, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad dihormati umat. Mudah-mudahan tidak lama lagi, insya Allah, ya, Gus Abdul Manan bisa menyelesaikan aransemen dan rekaman sederhananya sehingga bisa tersaji di kanal Hikmatologi. Tentu saja semua itu untuk bersyukur dan rasa bakti kami kepada negeri tercinta Indonesia. Dengan Islam, apapun harus dalam rengkuhan keselamatan. Karena tidak jarang orang mengatakan, jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama. Bukan sedikit. Adinul Islam itu merupakan pedoman dasar sistem kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Termasuk di dalamnya berilmu pengetahuan, berteknologi, harus mampu menyelamatkan seseorang agar ada di dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari